itu oleh para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dikatakan di sini bahwasanya Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki wa kana yastakhdimu gulaman yahudiyan fi ba'di su'unihi al-manziliyah. Dan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastakhdimu gulaman, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu kegiatan-kegiatan seorang laki-laki, seorang anak. Jadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada anak kecil. Anak kecil orang Yahudi, bahasanya itu yatim, kada kuitannya. Ibah itu Rasulullah membantunya. Apa yang ia butuhkan dibantu oleh Nabi. Sehingga ketika melihat itu, ketika melihat akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak kecil tadi masuk Islam. Setelah masuk Islam tidak lama meninggal. Ini dibantu oleh Nabi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya apabila ada orang bertamu dengan Nabi, atau ada orang hendak berkunjung lawan Nabi, atau hendak belajar lawan Nabi, maka pasti Abu Bakar Siddiq langsung mengajarinya dulu. Diajari oleh Abu Bakar Siddiq dulu. Apabila ikam hendak bertamu lawan Nabi, kayak ini adabnya. Jangan asal tamu. Nah, dan itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga beliau langsung yang terjun untuk membantu orang-orang lemah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqumu bi nafsihi 'ala al-asya'i wala yakiluha ila ahadin qas-sadaqah wal wudu' bil lail. Dan juga sebagaimana kita ketahui bahwasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berwudu pasti ada yang menyiapkan wudunya. Akan tetapi sebagaimana yang dikatakan di sini bahwasanya Rasulullah apabila wudu malam, amun wudu siang atau maghrib atau isya itu ada yang menyiapkan. Cuman waktu wudu malam, salat malam Rasulullah sorangan yang mengambil. Amun bahasanya, amun bahari kan kadada tandon. Bahasanya itu mengambil ke sumur sorangan Nabi. Nabi yang mengambil ke sumur sorangan, sidin yang wudu sorangan. Kadada yang bantu. Kadangkala dibantu oleh sahabat. Nah, itu kegiatan Nabi ketika beliau malam hari, ketika hendak salat tahajud. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak bersedekah, Rasulullah langsung yang bersedekah. Sampai-sampai ada di dalam suatu hadis di dalam Riyadhus Shalihin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lagi salat jamaah dengan para sahabat, waktu itu beliau lagi menjadi imam. Ketika beliau menjadi imam, selesai salam langsung keluar. Selang beberapa waktu datang lagi Nabi ke masjid. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai sahabat, ikam tahulah jarsidin, kenapa aku keluar tadi? Kenapa bagasakan keluar nih?" Amun kita kan biasanya habis tuntung sembahyang langsung keluar, soalnya nak WC. Amun Nabi, kenapa jar Nabi tahu lah bukan ikam? Jar para sahabat, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Nabinya lebih mengetahui. Kata Nabi apa? Ketika itu kata Nabi, setelah selesai sholat, aku teringat bahwasanya di rumahku masih ada sepotong, bahasa kita tuh perak atau emas, atau bahasa kita lagi lebih simpelnya lagi duit lah bahasanya, harta. Di rumahku ada harta jar Nabi. Dan aku jar Nabi kada suka harta itu bemalam sot di rumahku ya sidin. Jadi amun Nabi bisi harta hari itu juga dikeluarkan sidin, disedekahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Nabi dua amalan ini, dua perkara ini beliau tidak pernah dibantu oleh para sahabat. Bahkan Rasulullah sendiri yang mengerjakannya. Wudu waktu malam hari dan bersedekah. Itu langsung sidin sorangan bersedekah. Kada disuruh duit tolong julangkan loan nih, kada sidin langsung terjun sorangan. Kenapa? Karena sebagaimana di dalam hadis bahwasanya sedekah itu, apalagi sedekah sir itu tutfiul qadab rabbi, bahwasanya sedekah sir itu memadamkan murkanya Allah. Dalam artian kayak ini, amun kita bisi duit 10.000, kita suruh orang sedekah jurung loan ini, itu belum tentu lagi sedekah sir. Mungkin orang tadi mengabarkan bahwasanya ini sedekah dari fulan atau menjulung. Cuman sedekah sir itu bahkan dikatakan di dalam hadis sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang ada di tangan kanan. Itu saking sirnya.
Contoh bahasanya, ada orang miskin, lagi guring, kada duit, kada makan, andaki duit. Sekiranya ia tidak tahu bahwasanya siapa yang memberi uang tersebut, itu sedekah sir. Makanya Rasulullah apabila masalah sedekah langsung terjun, kada mewakilkan orang untuk bersedekah. Itu dua amalan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warawa Ibnu Mas'ud an Ziyadin mawla Ayyash bin Abi Rabi'ah qala aslatan la yukallihuhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahadin al-wudu' minal laili idza qama wa atahu sa'il. Dan sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya ada dua perkara tadi yang Rasulullah tidak pernah mewakilkan kepada seorang pun dua perkara tersebut kecuali masalah, yaitu masalah wudu dan masalah bersedekah. Rasulullah kerjakan sendiri. Itu tentang apa-apa banyak sebetulnya lagi. Sebagai kemana kayak menjahit. Menjahit itu sunnah hukumnya. Dan bahkan Rasulullah mengerjakan pekerjaan rumah. Kayak menjahit. Itu Rasulullah di rumah menjahit. Ada baju sobek bahasanya. Rasulullah jahit surangan. Kesidin kadang minta tolong. Cuman kadang kita lah kada bisa menjahit. Paksain minta jahit akan orang. Bahasanya itu yang simpel-simpel sobek sedikit. Sidin surangan yang jahit. Nah itu amal-amalan yang Rasulullah SAW kerjakan sendiri ketika di rumah. Waharasuhu, dan adapun orang-orang yang menjaga atau bodyguardnya Nabi besar Muhammad SAW, karena ketika waktu beliau sudah di Mekah itu sudah ada orang yang menjaga dan bahkan diupah untuk menjaga Nabi. Sampai ada turun ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah ya'simuka minallah, bahwasanya Allah yang menjaga engkau dari minannas, dari manusia. Maka ketika turun ayat itu Rasulullah kada ada lagi orang yang menjaga. Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah masih ada yang menjaga. Cuman menjaga di sini ini bukan cuma menjaga Nabi. Ada sebagian orang-orang yang menjaga kemahnya Nabi. Ada sebagian orang-orang yang menjaga orang-orang ketika sahabat lagi tidur. Bahasanya kelompok sahabat ada yang menjaga. Ada guring bertahan bahasanya. Yang pertama adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yauma Badrin. Yang pertama Sa'ad bin Mu'ad. Jadi ketika Rasulullah SAW di dalam peperangan Badar, sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang-orang Badar itu 313 orang. Sebagian hampir sepertiga dari kaum muhajirin dan sisanya dari Ansar. Yang mana waktu itu yang menjaga Nabi supaya orang tidak sampai kepada Nabi itu namanya Sa'ad bin Mu'ad. Kenapa Nabi harus dijaga? Karena rahmatnya Nabi kepada orang tersebut. Karena pernah diceritakan, amun kita mencari fakta bahwasanya ketika Nabi besar Muhammad SAW hidup itu berapa orang yang pernah dibunuh Nabi. Nabi waktu beliau masih hidup itu cuma satu orang yang pernah dibunuh Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah mengetahui jikalau orang tadi kada dibunuh Nabi maka inya membunuh Nabi. Maka dibunuh Nabi oleh Nabi berdahulu. Amun bahasanya itu kenapa? Biar dia bunuh Nabi. Kesiannya mati kalau bahasanya. Karena rahmat Nabi kepada orang tersebut. Kenapa? Jikalau orang tadi membunuh Nabi, maka siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia di akhirat maka sangat pedih. Maka karena itu Nabi kada hendak inya mendapatkan siksa yang sangat pedih karena gara-gara membunuh Nabi, maka Rasulullah bunuh berdahulu supaya siksanya sebagaimana orang kafir biasa. Soalnya walaupun kafir, amunnya kafir mencela Nabi, menyakiti Nabi, maka lebih pedih siksanya daripada kafir yang biasa. Maka karena rahmatnya Nabi, maka dibunuhlah orang tersebut. Nah, ketika Rasulullah SAW di Badar, di peperangan Badar, maka yang menjaga Rasulullah adalah Sa'ad bin Mu'ad, supaya musuh tidak bisa sampai mengenai Nabi besar Muhammad SAW. Siapa itu Sa'ad bin Mu'ad? Sa'ad bin Mu'ad adalah salah satu sahabat yang mana sering kita dengar ceritanya. Sa'ad bin Mu'ad adalah khususiyahnya atau kelebihan yang dia miliki. Ketika dia meninggal, arsy atau arsy-nya Allah Subhanahu wa taala berguncang. Jadi bergetar arsy-nya Allah karena gara-gara kematiannya Sa'ad bin Mu'ad. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya sekarang arsy-Nya Allah lagi bergetar, lagi bergoyang. Kenapa lagi bergetar? Karena kesedihan yang dirasakan oleh penduduk langit atas meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Dan sampai di dalam sebuah hadis dikatakan juga oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya kuburan, di dalam kubur itu ada hempitan. Di dalam kubur ada hempitan. Dan setiap orang yang dikubur pasti merasakan hempitan tersebut. Entah merasakannya pedih atau lembut. Makanya dikatakan di dalam sebuah doa, ya Allah, jadikanlah kuburan ibuku, jadikanlah kuburan ibuku lembut sebagaimana dia memelukku ketika lagi halus. Ada doanya tuh, kadingat ulun lafadznya. Nah, itu ada doanya. Jadi bahwasanya di dalam kuburan itu ada hempitan. Kata Rasulullah SAW, jikalau semua orang yang di dunia ini dihempit ketika dia dikubur, maka yang selamat itu Sa'ad bin Mu'adz. Yang selamat Sa'ad bin Mu'adz, karena dia memiliki kelebihan apa-apa yang tidak dimiliki oleh para umat atau sahabat yang lain. Itu yang pertama. Wa harasuhu Abu Bakar Siddiq aidan bil arsy. Dan juga Abu Bakar Siddiq, beliau menjaga Rasulullah SAW ketika di perang Arsy, yang mana waktu itu dijaga oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian wa Zakwan bin Abdi Qais wa Muhammad bin Muslamah bi Uhudin. Dan juga ada juga orang yang menjaga Nabi namanya Zakwan bin Abdul Qais dan juga Muhammad bin Maslamah, yang mana mereka berdua ini menjaga Nabi ketika Rasulullah SAW di dalam peperangan Uhud. Dan ada juga Zubair bin Awam, yang mana dia menjaga di perang Khandaq. Dan juga ada Abbad bin Bashir, wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abu Ayyub al-Ansari di perang Khaybar. Siapa itu Abbad bin Bashir? Amun kita nih ziarah atau berkunjung ke kota Hadramaut. Di situ ada namanya atau pemakaman Abbad bin Bashir, makam salah satu sahabat. Yang mana Abbad bin Bashir ini di dalam satu peperangan Rasulullah SAW menyuruh. Rasulullah menanyakan kepada para sahabat pada waktu itu, kata Rasulullah, siapa yang malam ini hendak menjaga, jadi penjaga? Maka dua orang sahabat mengajukan tangan. Salah satunya adalah Abbad bin Bashir. Kemudian ketika itu sampai pada waktu malam pertama, ketika Rasulullah SAW berkemah di tempat tersebut, maka kata Abbad bin Bashir dan salah satu temannya, salah seorang menjaga di awal malam, salah seorang menjaga di akhir malam, bagi tugas. Jadi Abbad bin Bashir menjaga di awal malam. Ketika Abbad bin Bashir menjaga di awal malam, maka bahasanya tuh daripada kadada gawian menjaga sambil sembahyang sedih. Sembahyang 2 rakaat. Ketika lagi sholat sunnah, maka kaum kafir Quraisy mereka mengincar. Ketika melihat bahwasanya para sahabat Nabi lagi pada tidur, sisa satu orang yang lagi berdiri sedang sholat, maka orang kafir Quraisy memanah dari jauh. Ketika menembakkan panah, maka kena dari pelipis sebelah kiri, kena dada sebelah kiri. Maka amun kita itu langsung ampih lo buka halo lo. Ini gak ada sidin. Ketika itu lagi sembahyang, kena panah tadi, diambil sidin panah dikeluarkan, tarusakan sembahyang. Darah mengalir. Ketika kaum kafir Quraisy melihat bahwasanya Abbad bin Bashir tadi ketika dipanah tidak jatuh, maka dipanah yang kedua kali. Ketika dipanah yang kedua kali, dikeluarkan lagi panah lagi, masih lanjut salat. Bahasanya itu sangkal juga, 3 kali tembak, 2 kali tembakan kada gugur bahasanya. Dipanah yang ketiga kali, maka tersungkur di situ Abbad bin Bashir. Maka ketika tersungkur Abbad bin Bashir tadi, darah yang mengalir tadi mengenai Amr, yang mana penjaga satunya tadi. Ketika melihat darah tadi, maka bangunlah si Amr tadi dan menyuruh kaum muslimin untuk bangun bahwasanya diserang oleh kaum kafir Quraisy.
Maka di situ bangun kaum muslimin, maka larilah kaum kafir Quraisy, mata-mata tadi terbirik-birik bahasanya. Kemudian kata Ammar tadi bertanya, "Ya Abbad, kenapa ketika panah yang pertama menusuk engkau tidak bangunkan aku? Sampai yang kedua, sampai yang ketiga baru engkau bangunkan aku." Kata Abbad bin Bashir apa? Ketika itu aku sedang membaca surah Al-Kahfi. Ketika itu aku sedang baca surah Al-Kahfi. Yang mana aku takut. Aku takut dengan aku terkena panah tadi memotong ayat Al-Quran. Memutus ayat Al-Quran. Sampai-sampai kata Abbad bin Bashir, jikalau aku ini dipotong dengan potongan-potongan yang kecil, dengan tujuan untuk merelakan memotong ayat Al-Quran, maka aku lebih rela dipotong-potong. Itu kata Abbad bin Bashir. Dan beliau diriwayatkan bahwa saya meninggal di suatu tempat yang bernama di Korea. Namun kita ranjak mendengar tuh ada Inat, Sahibul Inat atau Habib Abu Bakar. Jadi di Fakhrul Wujud. Jadi di situ dari Tarim sekitar 15 menit atau 20 menit. Diriwayatkan bahwasanya beliau meninggal di dalam peperangan di Korea. Satu tempat namanya Korea. Ketika beliau meninggal di dalam peperangan, maka ada sekelompok orang kaum muslimin hendak mengambil jasadnya Abbad bin Bashir. Ketika hendak diambil, maka jasadnya tadi hilang. Jasadnya hilang. Ketika orang tadi 6 orang yang mencari jasad Abbad bin Bashir ini 6 orang. Ketika mencari 6 orang ini tadi, maka melihat ada satu cahaya yang lagi berjalan sampai ke bahasanya tuh di pertengahan atas gunung. Jadi kami itu amun ke sana, haulnya tuh naik ke atasnya tuh 3 kali istirahat ada. Mungkin 3 kali tingginya Gunung Tengkiling atau 4 kali. Jadi ketika itu kata 6 orang tadi, kami mencari kuburnya jasad tersebut. Ketika kami mencari jasad tersebut, maka tidak kami ketemui jasad tersebut. Sehingga ketika kami mencari-cari melihat satu cahaya yang lagi berjalan ke atas gunung. Atau di samping gunung sedikit. Ke atas gunung, ketika itu sampai kami ke atas, kami melihat bahwasanya ada pakaian Abbad bin Bashir. Ada pakaian Abbad bin Bashir. Ketika kami hampiri atau kami dekati, maka pakaian tadi hilang. Maka di situ para ulama mengatakan bahwasanya Abbad bin Bashir dikubur di situ. Dan dasar ada kuburannya Abbad bin Bashir itu di atas gunung. Dan bahkan setiap tahun haulnya. Itu daerah kota Tarim, ke sana sedikit. Itu Abbad bin Bashir yang meninggal di Hadramaut. Apa beliau faedahnya atau apa yang beliau miliki? Kecerita yang beliau miliki, beliau waktu sholat, ketika lagi sholat di panah tidak gugur di dalam sholat tersebut. Karena ingin menjaga sholat dan karena tidak ingin memutus ayat Al-Quran. Itu Abbad bin Bashir. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abu Ayyub al-Ansari di Khaybar, menjaga di perang Khaybar. Wa Bilalun biwadil Qura, dan Bilal juga menjaga di Wadil Qura. Walamma nazala wallahu ya'simuka minan nas tarakal haras. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Allah ya'simuka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga engkau minan nas, dari manusia, maka ketika itu Rasulullah kadada lagi menjadikan orang sebagai bodyguard. Kadada lagi menjadikan orang sebagai penjaga. Jadi bahasanya tawakal. Karena perlu bodyguard. Walaupun bahasanya awal-awal Nabi ada bodyguardnya, cuman ketika ayat ini turun, maka Rasulullah berlepas dari bodyguard. Karena Rasulullah tahu bahwasanya penjagaan Allah itu lebih baik daripada penjagaan manusia. Itu sedikit tentang orang-orang yang menjaga Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Rasuluhu ilal mulk. Jadi ketika Rasulullah SAW dakwah, kan Rasulullah dakwahnya sekitar 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah setelah beliau mendapatkan wahyu. Ketika itu Rasulullah ketika dakwah, kan namun kita bahasanya hendak mengolah organisasi, kirim surat ke sana kemari,
si kirim surat ke pejabat ini, ke raja ini bahasanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal beliau dakwah sampai tahun ke-6 atau ke-5, beliau tidak pernah atau tidak ada mengirim surat ke raja-raja pada waktu itu. Padahal ada raja Habasyah, ada raja Romawi, ada raja Yaman, banyak raja-rajanya. Yang waktu itu ketika tahun ke-6 setelah Bai'atul Aqabah, maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat jaminan bahwasanya apapun yang Rasulullah kerjakan di luar kota Mekah silahkan, karena di situ waktu itu ada gencatan senjata lah bahasanya. Jadi kan waktu awal-awal tuh kaum kafir Quraisy, orang-orang Mekah dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam perang. Pada tahun ke-5 atau tahun ke-6 ketika Rasulullah SAW hendak umrah, akan tetapi tidak diizinkan oleh orang Mekah masuk ke kota Mekah, maka di situ ada perjanjian. Perjanjiannya bahwasanya setiap orang Mekah yang ke kota Madinah maka harus dibolehkan ke Mekah. Siapapun orangnya setelah perjanjian tersebut. Dan setiap orang yang ingin masuk Islam, kami boleh, orang-orang Mekah yang masuk Islam, kami boleh menyuruhnya bubulik lagi. Akan tetapi apabila amun ada orang-orang Islam yang bubulik ke Mekah, setarahnya bahasanya. Dalam artian di situ kada adil. Cuman di situ Rasul genjatan senjata, bahwasanya mereka tidak bakal menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Rasulullah mulai mengirim surat-surat ke raja-raja, Raja Habasyah, Raja Romawi, Raja Persia, Raja Yaman, dan yang lain-lainnya. Dan dikatakan di sini bahwasanya Ammar bin Umayyah Ad-Damri wa huwa awwalur rasul ba'athahu sallallahu alaihi wasallam ila Najasyi. Dan adapun orang yang pertama kali diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengirim surat yang bernama Ammar bin Umayyah Ad-Damri. Ini adalah orang yang pertama kali diutus oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Raja Habasyah, ke Raja Najasyi. Wa ismuhu Adhamah wa ma'nahu Atiyah. Dan adapun namanya adalah Adhamah. Nama raja tersebut Adhamah. Amun dalam artiannya tuh on bahasa Arab atau bahasa Indonesia Atiyah atau pemberian. Fawada'a kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ainaihi. Maka ketika Raja Habasyah tersebut atau Raja Najasyi tersebut mendapatkan surat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasanya dikirim surat nih. Amun wah ini kan nyaman SMS lah, pakai pos. Amun bahari, amun hendak mengirim surat, orang dikirim. Perjalanan seminggu, 2 minggu. Apalagi amun Najasyi, jauh perjalanan. Maka ketika itu dikirim surat oleh Raja Najasyi, oleh Rasulullah SAW ke Raja Najasyi. Ketika dikirim sampai Raja Najasyi, maka dibukanya surat tadi, dibacanya. Ketika dibacanya, maka surat tadi diandaknya di antara dua matanya, di jidatnya bahasanya. Imbah diantaknya di jidatnya, yang asalnya orang tadi, raja tadi duduk di di tempat kursi kerajaannya, dia turun ke tanah. Ketika turun ke tanah, duduk di tanah dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang mana Raja Najasyi ini adalah orang yang membantu Nabi ketika Nabi di Mekah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hijrah kaum muslimin ketika di Mekah 2 kali. Yang 3 kali. Yang pertama dan yang kedua ke Raja Najasyi. Yang mana Raja Najasyi ini adalah orang yang adil, membantu orang-orang yang lemah. Dan yang ketiga ke Madinatul Munawwarah. Kemudian kata Raja Najasyi, wa jalasa 'alal ardi wa aslama. Dia duduk di tanah, masuk Islam. Wa mata fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia meninggal waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Fi sanah tis'in wa shalla alaihi, di tahun ke-9. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, dia berada di luar Mekah atau di kerajaan Najasyi. Ketika tahun ke-9 maka meninggal raja tersebut.
Rasulullah mengirim surat tahun berapa? Tahun ke-6 atau tahun ke-7. Sampai itu surat tersebut masuk Islam orang tersebut, kemudian meninggal waktu tahun ke-9 ketika Rasulullah SAW masih hidup. Maka ketika itu Rasulullah mensolatkannya. Ini awal solat gaib. Jadi pertama kali ada solat gaib itu tahun ke-9. Ketika apa? Ketika meninggalnya Raja Najasyi. Jadi amun di dalam hukum fikih, solat gaib itu kada asal sembahyangnya. Contoh bahasanya kita di Palangka. Ada kawan meninggal di mana aja? Di Palangka juga. Aku kada kau datang hauran sembahyang gaib kada kawa. Karena syarat-syarat sembahyang gaib itu adalah yang pertama hendaknya orang yang meninggal di luar kota. Contoh bahasanya di Banjar, kita di Palangkaraya. Hendaknya orang yang meninggal di luar kota. Kemudian syarat yang kedua, hendaknya kita mensolati itu ketika setelah dikuburkan mayat tersebut. Contoh, meninggal di Banjar, lihat di Banjar sudah dikuburkan ada? Sudah, hanya boleh disembahyang sembahyang gaib. Kemudian yang ketiga, syaratnya lagi adalah hendaknya orang yang meninggal tadi meninggal dalam keadaan kita sudah lahir atau dalam keadaan kita ahli ibadah. Contoh misalkan umur sudah 5 tahun atau 6 tahun, sudah bakal bahasanya nih, meninggal orang tersebut, maka boleh sembahyang gaib. Kada kawa bahasanya aku hendak menyembahyangkan Fulan bin Fulan jar. Siapa? Inya meninggal 100 tahun yang lalu. Kada kawa. Kenapa? Karena inya meninggal kita dalam keadaan belum ada. Nah, itu 3 syaratnya yang utama. Jadi yang pertama hendaknya orang yang meninggal tadi di luar Palangkaraya, dan yang kedua orangnya sudah dikuburkan, dan yang ketiga yang meninggal tadi meninggal dalam keadaan kita sudah hidup. Bahasanya kita umur 8 tahun. Aku waktu 8 tahun tuh abah guru sekumpul tahun 2005 meninggal. Kayak apa? Aku boleh kada menyembahyangkan? Dulu belum pernah menyembahyangkan. Boleh sembahyangkan. Amun orangnya di Palangka juga bahasanya meninggal di Palangka, aku hawar jar, kada kawajar, kada kawa sembahyang gaib. Maka amun hendak menyembahyangkan kayak apa? Datang ke kuburnya, sembahyang di atas kuburnya. Nah, itu pernah Rasulullah SAW lakukan, sebagaimana di dalam hadis bahwasanya ketika itu ada salah seorang jariyah atau perempuan yang selalu menyapu masjidnya Nabi. Sampai-sampai orang tadi bahasanya gawiannya menyapu aja. Tadi dipedulikan oleh orang-orang. Sampai-sampai selang beberapa hari perempuan tadi Rasulullah kada pernah melihat perempuan lagi tadi. Jar Rasulullah, mana binian yang rancak menyapu-nyapu tuh? Jar sahabat, inya meninggal wahai Nabi. Jar Nabi, kenapa? Kada dikabarkan jar Nabi. Orangnya sapu-sapu aja, cuman dicari Nabi. Itu yang alihnya dicari Nabi, yang alihnya nih. Amun kita mencari Nabi kan supaya bertemu Nabi nyaman. Ini kada Nabi yang mencarinya. Jar Nabi, amun kayak itu tunjukkan di mana kuburnya. Ditunjukkan oleh para sahabat, ya Rasulullah ini kuburnya. Maka disolatkan oleh Nabi, solat jenazah di atas kuburnya. Nah, jadi amun kita ada meninggal bahasanya nih, faedah dari sini dari Raja Najasyi bahwasanya ketika beliau meninggal waktu tahun ke-9 dan Rasulullah masih hidup, maka Rasulullah mensolatkan solat gaib. Allahu a'lam. Itu sedikit dari pelajaran kita. Dan insyaallah kita akan membahas lagi pertemuan yang akan datang tentang masalah orang-orang yang dikirim oleh Nabi besar Muhammad SAW ke raja-raja, dan apa-apa isi surat yang Rasulullah SAW tulis kepada raja-raja tersebut, dan bagaimana tanggapan raja-raja tersebut. Amun Raja Najasyi kita sudah tahu, Sidin menerima surat tersebut, dan bahkan Sidin duduk di lantai, kada duduk di kursi kerajaannya dan mengucapkan syahadat. Itu tanggapan Raja Najasyi. Ada kena raja-raja yang mereka ketika mendapatkan suratnya Rasulullah langsung disobek. Ada yang mereka mendapatkan suratnya Rasulullah ditaruh di dalam kotak, diberi minyak wangi, akan tetapi tidak masuk Islam. Banyak tanggapan raja-raja pada waktu itu menanggapi suratnya Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Mudah-mudahan berkat kita hadir di sini, duduk di sini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita.
kabulkan hajat-hajat kita, diberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan berkat kita hadir di sini Allah Subhanahu wa taala tanamkan rasa cinta kepada mereka, tanamkan rasa cinta kepada ahlu baitnya, tanamkan rasa cinta kepada sahabatnya, tanamkan rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang lain, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah man afiyah. Amin Allahumma amin. Wa ala hadhihi niyyah wa kama wa salafana salih al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب وأمانا من الأذى ونعصما الجنة ورزقنا الناظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin hanya itu yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf, dan sedikit undangan. Dan insyaallah malam ini pengajian Jalsatul Isnin bertempat di Jalan Ramen 1 di tempat Pak Haji Hamid, Ketua RT di situ Sidin. Nah, mungkin nomor 24. Mungkin hanya itu yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.